Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahima. Saya sekarang lagi di MTS Nurul Hidayah Kota Jambi, yang mana di sini akan melakukan wawancara mengenai etika komunikasi dan etika profesi. Sekian, selamat menyaksikan. Bye bye. MTS Nurul Hidayah Jambi adalah madrasah yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hidayah Jambi yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 37 Bakung Jaya, Palmerah, Kota Jambi. Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Jambi ini dikepalai oleh Bapak Afdol Naim, SPDI. Jadi pertanyaan pertama Pak, apakah di Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Jambi ini pernah terjadi kasus bullying Pak? Alhamdulillah, MTS Nurul Hidayah Jambi ini kan saat ini sudah berjalan tahun ketiga. Tidak ada yang namanya kasus bullying, karena memang tadi sudah disampaikan di awal tadi, anak-anak kita memang sudah ada pembelajaran akidah akhlak ya, tentang akhlak, kemudian juga ada penguatan di pembelajaran kitab. Guru-guru pun setiap setelah pembiasaan sholat duha diingatkan tentang akhlak. Jadi alhamdulillah tidak nampak, alhamdulillah ya, semoga nanti tidak terjadi. Kemudian juga untuk mendukung itu semua, di madrasah kita ditampilkan banner-banner atas itu tentang bullying, no bullying gitu kan, baik itu verbal maupun non verbal gitu. Lalu kan anak-anak ini kadang di rumah punya gadget, itu gadget itu ya dalam sosmed itu juga bullying, tapi non verbal ya, tetap kita sampaikan itu. Sejauh ini tidak ada ya Bunda ya kasus bullying ya. Kalau terjadi di antara warga madrasah, baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, mungkin siswa dengan tendik dan lainnya, alhamdulillah kita tidak ada tindakan-tindakan agresif yang mengarah ke bullying, baik verbal maupun non verbal. Berarti siapa saja yang terlibat untuk mencegah adanya bullying ini Pak? Semua warga madrasah. Ya, sekolah ini. Baik itu guru, tendik, kamu siswa, orang tua pun juga. Ya, siswa dikuatkan juga kita untuk membantu bapak ibu gurunya. Untuk ada OSIM, SIS kalau di luar ya. Nah, itu juga. Selanjutnya Pak, apakah tantangan terbesar yang pernah dialami di Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Jambi ini mengenai etika komunikasi Pak? Kayaknya kalau tantangan nggak ada ya Pak, karena memang kami satu dikomandoi dari yayasan. Jadi apapun komunikasi yang akan diciptakan dan yang akan dijalin, semuanya dari komando yayasan. Dan alhamdulillah semua terjalani dengan baik, respon siswa orang tua juga baik, respon siswa bahkan respon masyarakat sekitar juga alhamdulillah baik. Nah, apakah menurut Bapak komunikasi yang jelas dan efektif itu penting bagi warga madrasah? Penting sekali. Tidak ada komunikasi nanti hilang kabar. Mana gurunya? Iya, komunikasi utama. Jadi ada kesalahpahaman. Dikomunikasikan. Jadi bagaimana cara Bapak dapat memastikan komunikasi itu berjalan secara efektif dan jelas? Jadi yang awal tadi sudah saya sampaikan kan, komunikasi antara wali siswa dan guru saja itu juga penting ya, untuk kelancaran pembelajaran anak. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak dapat memastikan bahwa setiap siswa itu merasa didengar dan dihargai suaranya, terutama terkait masalah atau keluhan yang mereka alami? Kontrol Bapak kepala ini selalu mengontrol penuh apa saja kegiatan yang berlangsung yang melibatkan seluruh warga madrasah ya, baik itu di madrasah bahkan di rumah pun begitu. Jadi controlling ini kenapa kami utamakan?
controlling ini tidak dari Bapak Kepala ini juga tidak hanya dari Bapak Kepala tapi dari yayasan. Hal kecil saja, satu pengumuman saja yang disampaikan itu controlling penuh dari Bapak Kepala. Nah itu nanti akan turun kepada saya selaku wakil, dan saya pun akan turun kepada guru-guru untuk mengontrol apakah pesan ini tersampaikan atau tidak dan dapat diterima atau tidak oleh wali siswa atau siswa. Jikalau tidak ada respon, maka itu pasti akan di follow up. Ada apa? Atau mungkin bahkan hal kecil saja yang kita tidak ini kan, yang kadang kita sepelekan, ini nggak ada kuota saat itu wali siswanya, ternyata informasi nggak sampai. Maka itu perlunya controlling tadi. Jadi controlling penuh dari Bapak Kepala didelegasikan ke saya pun langsung meneruskan pada guru gitu. Dan wali kelas terutama, karena memang yang intens untuk berkomunikasi dengan wali siswa itu kan wali kelas. Jadi apakah ada konflik di dalam sering nggak terjadi? Konfliknya konflik yang bagaimana, atau miskomunikasi atau Ya, salah satu miskomunikasi lah Bu, kayak yang kata Ibu tadi. Kadang entah itu gurunya kah, entah itu orang tuanya nggak ada paket kah, habis paket. Alhamdulillah kami dalam controlling ini tim. Jadi dalam contoh kecil saja, dalam satu grup kelas itu tidak hanya wali kelas saja isinya, akan di backup oleh teman yang lain, termasuk saya sebagai wakil pun akan masuk di seluruh grup kelas. Supaya apa? Terkadang ada informasi yang memang urgent dan harus disampaikan segera. Nah, kadang kita sebagai manusia punya kesibukan. Bapak Ibu guru wali kelas mungkin saat itu tidak pegang handphone dan padahal pengumuman itu urgent. Maka itu tugas yang backup. Sampaikan, ini harus disampaikan. Kalau memang tidak juga bisa, maka yang backup itu didelegasikan untuk menyampaikan pengumuman langsung di grup kelas gitu. Kalau konflik, alhamdulillah ya kakak-kakak ya, karena MTS kita ini juga masih baru, siswanya juga memang alhamdulillah terus bertambah, tapi rangkulan kami, jangkauan kami dengan anak itu alhamdulillah intens sekali. Jadi misalnya wali siswa, salah satu wali siswa mungkin ingin berkomunikasi kepada wali kelas misalnya, terkendala misalnya wali kelas nggak ada respons, pasti mereka langsung pada wali siswa itu menghubungi kontak guru yang lain, karena memang sudah merasa bahwa komunikasi mereka tidak hanya sebatas wali kelas dan siswa yang ada di dalam kelas saja, semua bapak ibu guru akan terbuka, silakan berkomunikasi. Jika memang mungkin kebetulan saya wali kelas, saya sulit untuk dihubungi saat itu dan mungkin akan terlambat atau bagaimana, informasi yang tidak jelas, wali siswa pun akan respon langsung sigap nanya ke guru yang lain, Bu ini gimana, gini saya telepon Ibu Lida belum diangkat, saya WA Ibu Lida belum dibalas. Nah, guru yang lain pun akan bantu untuk menjelaskan informasi, dan itu memang tidak ada pengecualian. Memang ya silahkan, jika wali siswa merasa tidak terakomodir informasinya, silahkan di backup dengan teman yang lain. Itulah tadi controlling dari Bapak Kepala yang penuh memang untuk bisa benar-benar sampai informasi. Jadi di grup WhatsApp itu akan ada share pengumuman kan. Kalau yang ini sudah di-share, kabari misalkan kelas 71 oke, 7B sudah oke. Jadi ada konfirmasi. Ada konfirmasinya. Jadi bagi yang nggak ada konfirmasi itu kan belum tersampaikan, tapi sudah di backup. Selanjutnya Pak, apakah Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Jambi ini memiliki program atau kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman etika komunikasi kepada siswa? Kalau program-program ada kemarin muhadharah, ya. Kalau di pembelajaran itu di pelajaran bahasa Indonesia ya, Hidayah belajar komunikasi interaksi gitu ya. Kemudian di ekstrakurikuler juga pramuka anak-anak dididik mentalnya di situ, untuk bagaimana berani berbicara. Terus anak-anak juga dididik berorganisasi, OSIM. Program-program yang lain, perkemahan ya, itu apa namanya, program pembentukan karakter untuk anak. Kalau nanti ada pertanyaan lagi tentang guru, tentang tenaga pendidik dan guru, kami ini di yayasan itu tadi kebersamaan dan dimonitor penuh. Jadi ketika mungkin ada satu problem yang muncul, wali siswa mungkin komplain tentang satu hal, untuk menjawab atau menjelaskan sesuatu yang dimaksud oleh wali siswa itu kami harus
kami memang selalu menanyakan terlebih dahulu kepada koordinator bagaimana bahasanya, pantaskah atau jawaban kami ini mewakili atau tidak. Karena kita kadang kan namanya komunikasi via WhatsApp kan, teks itu kan dibaca sesuai dengan karakter orang masing-masing. Yang bahasanya terlalu dominan atau bagaimana gitu. Jadi memang etika berkomunikasi programnya evaluasi sih Pak ya, evaluasi apakah setiap 1 bulan sekali itu pasti kami satu yayasan itu kumpul. Dan selalu ditanamkan oleh yayasan bahwa jangan sampai kita menimbulkan jawaban yang menyinggung atau yang yang mengarah ke tindakan agresif kepada siswa. Kadang kan kita per individu mungkin ngerasa nggak terima nih, wali siswa kritik begini-begini, kan emosi nih jawabnya, nggak bisa itu Bu, gini-gini. Nah itu nggak bisa, kita harus matur tuh koordinasi dengan yayasan, bagaimana Pak, saya harus menjawabnya bagaimana supaya kedua belah pihak pun bisa menerima. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri jawab sesuka hati, itu kita nggak ada, paling nggak boleh yang seperti itu. Jadi dari guru, misalkan wali kelas ada komplain nih dari wali siswa, kemudian wali siswanya nggak bisa jawab, gitu kan? Gimana ya cara jawabnya ya, bingung gitu kan? Jadi itu tidak boleh, gitu kan? Harus jawab bahasa dia sendiri, harus dikomunikasikan. Nah, nanti ke saya, misalkan belum dapat jawabannya, koordinasi lagi ke atas, nah ke yayasan, didapat jawabannya baru nanti kembali lagi. Gini harus gini. Nah, gitu. Nah, ini kalau untuk guru ya, kalau tadi saya sampaikan tadi untuk anak tadi, karakter anak. Ada anak ya Pak ya, adab juga diperdalam. Selanjutnya Pak, apakah siswa secara aktif dilibatkan dalam kegiatan yang mengajarkan etika komunikasi? Ya. Apa saja kegiatan yang dirancang untuk melibatkan partisipasi bagi siswa tersebut, Pak? Contoh kegiatan tadi di dalam pembelajaran. Tadi kan sampaikan ada komunikasi antara guru, tadi pembelajaran tentang komunikasi yang baik, ada bahasa, ada ini dia belajar berdiskusi kan biasanya kan. Pelajaran itu. Kalau di ekstrakurikuler banyak. Ini kan untuk menunjang anak-anak bisa baik berkomunikasi ya, gitu ya. Jadi didukung juga tadi ada organisasi intramadrasah kan, anak-anak selain dia belajar belajar juga bagaimana mengkoordinir kawan-kawannya, mengatur gitu kan, mengajak kawan-kawannya gitu, menyampaikan pengumuman apa yang disampaikan Bapak Ibu guru,